Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fatifillah rahimakumullah. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan, bahwa untuk minggu pertama, pekan pertama dan pekan ketiga kita akan membaca kitab tentang ulumul Quran. Sedangkan untuk pekan kedua dan keempat, insya Allah kita akan membaca kitab tentang Sirah Nabawiyah. Karena ini pekan pertama, maka kita membaca kitab tentang Ulumul Quran. Insya Allah nanti ada beberapa kitab yang kita baca sebagai rujukan kita. Di antaranya kita membaca kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Demikian juga insyaallah kita membaca kitab Mabahits fi Ulumil Quran yang dikarang oleh Syekh Manna Al-Qattan. Kenapa kita perlu membaca Ulumul Quran? Meskipun zaman Rasulullah ya belum ada Ulumul Quran. Tapi ini perlu kita baca agar apa? Agar kita nanti bisa benar-benar memahami Quran sesuai dengan kaidahnya. Kita tidak asal-asalan dalam memahami Quran. Misalnya gini, nanti dalam ulumul Quran itu dibahas adanya nasikh dan mansukh misalnya. Nasikh itu sesuatu yang menghapus, mansukh itu yang dihapus. Kalau kita tidak tahu mana yang nasikh, mana yang mansukh, maka nanti akibatnya bisa fatal. Misalnya ketika kita berdalil dengan suatu ayat, tapi ternyata ayat itu sudah dimansuh, ayat itu sudah dihapus dengan ayat yang lain, atau ayat itu sudah dihapus dengan hadis Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu, para ulama sudah menjelaskan kepada kita tentang itu semua. Kemudian lahirlah ilmu ulumul Quran. Ulumul Quran. Yang pertama yang kita bahas tentang ulumul Quran adalah apa yang dimaksud dengan Quran. Quran itu apa? Quran itu apa? Firman Allah. Apa itu Quran? Kalamullah. Terus? Al-Quran adalah kalamullah gitu. Apa itu Quran? Ini kita harus tahu dulu, kenalan dulu sama Quran. Quran secara istilah, sebagian ulama mendefinisikan Al-Quran kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbatu bitilawatihi al-manqulu alaina bitawatur. Sebagian mendefinisikan Quran adalah kalamullah, kalamnya Allah, firmannya Allah, bukan makhluk seperti yang dikatakan oleh kaum Mu'tazilah. Al-munazzalu yang diturunkan ala Muhammadin atas Nabi Muhammad
Nanti sebagian menambahkan biwasitoti Jibril, dengan perantaraan malaikat Jibril. Al-muta'abbatu bitilawatihi, sering diterjemahkan bernilai ibadah bagi yang membaca. Nah, apa yang dimaksud al-muta'abbatu bitilawatihi? Maksudnya adalah Quran itu bisa dibaca atau dibaca ketika sholat, tidak bisa diganti dengan yang lain. Al-muta'abbatu bitilawatihi, bahwa Quran itu dibaca saat sholat. Dan diriwayatkan secara mutawatir. Nah, mutawatir itu apa? Mutawatir itu diriwayatkan oleh orang yang jumlahnya banyak dari sekelompok orang yang jumlahnya juga banyak, sehingga mustahil jumlah periwayat yang banyak itu kemudian mereka sepakat untuk berdusta. Kalau satu orang yang ngomong, kira-kira kemungkinan dusta ada enggak? Sangat mungkin. 3 orang yang ngomong, masih mungkin enggak orang dusta? Mungkin. Tapi misalnya 50 orang membicarakan hal yang sama padahal mereka tidak pernah ketemu. Mereka tinggal berjauhan. Kira-kira berita yang dibawa itu pasti benar tidak? Kalau satu orang kita ragu, ini benar nggak orang ini? Tapi kalau yang ngomong 50 orang, maka tidak mungkin apa yang diucapkan oleh orang tersebut dusta. Nah, mutawatir seperti itu. Kalau ibarat ini ada tingkatan-tingkatan rawi, maka Rasulullah SAW menyampaikan Quran, lalu didengar oleh sekelompok banyak sahabat. Lalu sahabat itu meriwayatkan kepada yang lain, dengan jumlah yang sama banyak. Sehingga mustahil orang segitu banyak kok sepakat untuk dusta. Maka nanti riwayatnya jatuh menjadi riwayat mutawatir. Jadi riwayat perawinya itu jumlahnya sangat banyak dan jumlah itu ada di setiap tingkatan. Maka tidak bisa kalau 100 orang 200 orang tapi habis itu 1 orang, maka nanti riwayatnya mutawatir tidak, karena ada satu tingkatan yang jumlah perawinya sedikit. Jadi kalau banyak ya harus banyak semua. Nah, itu nanti jatuhnya mutawatir. Nah, Quran diriwayatkan dengan seperti itu. Jadi mutawatir itu Quran, ya. Jadi Quran adalah kalamullah, firman Allah al-munazzalu, yang diturunkan ala Muhammadin, atas Nabi Muhammad SAW, al-muta'abbadu bitilawatihi, dibaca, diperintahkan untuk dibaca dalam ibadah-ibadah tertentu seperti sholat dan sebagainya. Tadi al-manqulu ilaina bitawatur, dan diriwayatkan kepada kita dengan cara mutawatir. Meskipun kalau saya tanya di aliyah itu sering mutawatir itu diartikan berangsur-angsur. Saya nggak tahu. Setahu kami si mutawatir itu ya tadi riwayat di mana jumlah perawinya di setiap tingkatan itu jumlahnya banyak sehingga mereka tidak mungkin sepakat untuk dusta. Wallahu a'lam bishawab. Itu tentang Quran. Lalu apa beda antara Quran hadis dan hadis qudsi? Beda. Apa perbedaan Quran dengan hadis qudsi dan hadis Nabi? Kalau tadi kita sudah berbicara tentang definisi Quran, maka sekarang kita berbicara tentang definisi hadis. Hadis itu apa sih? Hadis itu ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Hadis itu apa-apa yang disandarkan kepada Nabi
berupa ucapan, perbuatan, takrir. Takrir itu apa? Takrir au sifah atau sifat. Berupa ucapan, contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Berarti itu hadis yang berupa qaul, ucapan. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau hadis kadang berupa fi'il. Fi'il itu apa? Perbuatan. Contoh, kalladzi thabata min ta'limihi li ashabihi kaifiyatas salati thumma qala sallu kama ra'aitumuni usalli. Contoh hadis yang berupa perbuatan. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan di hadapan para sahabat tata cara salat dari takbir sampai salam. Dicontohkan, kemudian Rasul mengatakan, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Itu contoh hadis berupa perbuatan. Rasulullah langsung mencontohkan. Ada takrir. Takrir itu apa? Pengakuan. Ka'an yukirra amran alimahu an ahadis sahabah min qaulin aw fi'lin sawa'un akana dzalika fi hadratihi sallallahu alaihi wasallam am fi ghaibatihi thumma balaghahu. Yang dimaksud dengan takrir adalah ketika ada salah seorang sahabat melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu lalu diketahui oleh Nabi. Ada sahabat mengucapkan sesuatu diketahui oleh Nabi atau didengar oleh Nabi, atau dia melakukan sesuatu kemudian dilihat oleh Nabi, kemudian Rasulullah SAW membiarkan. Ketika Rasulullah membiarkan, itu tanda Rasulullah mengakui yang dilakukan sahabat itu tidak? Ketika ada seorang sahabat mengucapkan sesuatu didengar oleh Rasulullah lalu Rasulullah mendiamkan, itu berarti Rasulullah setuju tidak? Setuju, mengakui. Itu yang disebut dengan takrir, pengakuan. Saya ulang ya. Jadi hadis kadang berupa takrir, pengakuan. Ada sahabat yang melakukan sesuatu lalu dilihat oleh Rasulullah, didiamkan oleh Rasulullah, maka diamnya Rasulullah itu bukti pengakuan dari beliau bahwa beliau membolehkan untuk melakukan hal tersebut. Contoh akluddib ala ma'idatihi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika seorang sahabat makan makan dob di meja di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dob itu ya sering diterjemahkan biawak. Saya carikan gambarnya. Dob. Kadal gurun. Kelihatan enggak ya? Dob apa ini ya? Mirip biawak, tapi sebagian mengatakan dob ini beda dengan biawak. Katanya, saya nggak tahu, saya nggak pernah ini, tidak berburu kayaknya selayaknya biawak kayak gitu. Itu dob. Ada seorang sahabat yang makan dob. Lalu dilihat oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah mendiamkan. Berarti diamnya Rasulullah itu menunjukkan apa? Boleh. Seandainya tidak boleh, pasti langsung ditegur, karena Rasulullah tidak boleh mendiamkan sesuatu yang haram, sesuatu yang dilarang, nggak boleh didiamkan. Ketika beliau mendiamkan, berarti itu menunjukkan sesuatu tersebut boleh dilakukan. Contoh yang lain yang berupa ucapan.
Wa ma ruwiya min anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihi fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Rasulullah pernah mengutus sekelompok orang pasukan. Lalu di situ kelompok itu ketika sholat maka imamnya itu selalu rakaat terakhir itu membaca qul huwallahu ahad. Jadi Rasulullah mengutus sekelompok pasukan. Nah, yang jadi imam itu selalu rakaat terakhir, rakaat kedua yang baca itu selalu yang dibaca itu qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika lahu alaihi salatu wassalam. Ketika kemudian orang itu pulang, kelompok itu pulang, mereka menceritakan kepada Rasulullah, tadi pemimpin kami itu kalau ngimami selalu aja yang dibaca itu qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Lalu Rasul mengatakan saluhu li ayyi sayyin yasna'u dzalik. Tanya dia, kenapa kok dia selalu membaca qul huwallahu ahad di salatnya? Faqala li annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Kata orang itu, karena surat Al-Ikhlas itu menceritakan sifat Ar-Rahman, sifatnya Allah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, semuanya itu menceritakan sifat-sifat Allah. Wa ana uhibbu an aqra'a biha, dan saya senang baca ayat yang di dalamnya menceritakan tentang sifat-sifat Allah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Beritahukan sesungguhnya Allah mencintainya. Tanya saya, ketika sahabat itu selalu membaca surat Al-Ikhlas, apakah terlebih dahulu diajarkan Rasulullah? Tidak. Berarti min ghairi sabqi ta'limin, tanpa terlebih dahulu diajarkan oleh Rasulullah. Tapi sahabat itu lakukan. Setelah kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ternyata Rasulullah tidak menyalahkan. Rasulullah mendiamkan. Bahkan Rasulullah memuji. Beritahukan kepada dia, karena dia hobi membaca surat Al-Ikhlas karena di dalamnya berisi sifat-sifat Ar-Rahman, maka Allah pun mencintai dia. Nah, itu contoh takrir berupa apa? Ucapan. Au sifatin, atau hadis kadang berupa sifat. Nah, misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Laisa bifadzin wala ghalidin, tidak keras, tidak kasar, tidak kaku. Maka itu hadis yang berupa sifat. Tidak pelit, tidak orangnya dermawan. Nah, itu hadis-hadis berupa sifat. Saya ulang. Berarti hadis adalah apa-apa yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, takrir, pengakuan, atau sifat. Nah, selama itu disandarkan kepada Nabi, maka nanti disebut sebagai hadis. Lalu ada istilah ketiga, ini hadis qudsi, al-hadithul qudsi. Apa hadis qudsi? Sebagian ulama meriwayatkan atau menjelaskan, huwa ma yudifuhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila Allah taala. Apa-apa yang disandarkan oleh Nabi kepada Allah. Misalnya kita baca hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala. Nah, lalu Rasul mengatakan qala Allah taala, Allah berfirman. Maka kalau kita menjumpai hadis-hadis yang seperti itu, nanti dia jatuhnya hadis qudsi, ya. Hadis, tapi hadis itu disandarkan oleh Rasulullah kepada Allah. Singkatnya, perbedaan hadis qudsi dengan Quran, kalau Quran itu makna
dan redaksi lafalnya langsung dari Rasulullah. Ketika malaikat Jibril turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka redaksi kalimat itu sudah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Quran. Yang kalau hadis qudsi maknanya dari Allah, sedangkan redaksi kalimatnya, lafalnya dari Rasulullah. Itu perbedaan pertama. Perbedaan berikutnya, kalau Quran boleh dibaca ketika sholat, sementara hadis qudsi tidak boleh dibaca saat sholat menggantikan Quran. Yang ketiga, kalau Quran itu dibaca maka setiap hurufnya mendapatkan satu kebaikan dikalikan 10. Hadis qudsi tidak mendapatkan kebaikan itu, meskipun mempelajarinya juga dapat pahala. Tapi pahalanya tidak sama seperti ketika kita membaca Quran. Itu diantara perbedaannya. Saya ambilkan beberapa contoh hadis qudsi. Nah, misalnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman. Berarti apa tadi? Rasulullah menyandarkan hadis ini kepada Allah. Al-mutahabuna fi jalali lahum manabiru min nurin yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Orang yang saling mencintai karena Allah, orang yang saling mencintai karena Allah, lahum manabiru min nurin, maka mereka memiliki mimbar dari cahaya, yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada, di mana para nabi dan para syuhada pun iri dengan mimbar-mimbar tersebut. Lihat, salah satu yang akan diberi mimbar oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, al-mutahabuna fi jalali, orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bukan saling memusuhi. Bukan menang-menangan, enggak. Yang saling mencintai karena Allah, maka dia berhak untuk diberikan mimbar. Bahkan mimbar itu pun sampai-sampai para nabi dan para syuhada merasa iri. Itu kan seperti bagaimana? Nah, itu contoh hadis qudsi. Contoh hadis qudsi yang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu, Allah berkata, berarti disandarkan kepada Allah. Itu juga hadis qudsi. Idza arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apabila hambaku menginginkan untuk melakukan suatu kejelekan, fala taktubuha alaihi hatta ya'malaha, maka jangan ditulis sampai dia benar-benar melakukan. Kalau hambaku punya keinginan untuk melakukan kejelekan, jangan ditulis sampai dia benar-benar melakukan. Fa in amilaha faktubuha bimithliha, dan kalau dia benar-benar melakukan, maka tulislah dengan yang semisal. Satu kejahatan ya ditulis satu. Awas seperti itu. Wa in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasanah, kalau kemudian dia tinggalkan kejahatan itu karena Allah, karena aku, maka tulislah untuknya kebaikan, satu kebaikan. Wa idza arada an ya'mala hasanatan falam ya'malha faktubuha lahu hasanah, dan apabila dia menginginkan melakukan suatu kebaikan tapi belum sempat dia lakukan, maka tulislah baginya satu kebaikan. Fa in amilaha faktubuha laha bi asyri amsalha, kalau kemudian kebaikan itu dia benar-benar laksanakan, maka tulislah untuknya 10 kebaikan, ila 700 dhi'fin, bahkan lipat gandakan sampai 700 lipat. Nah, itu juga hadis qudsi. Enggak apa, kita baca hadis qudsi ini sebagai pelajaran bagi kita bagaimana sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
seandainya hambaku itu berniat untuk melakukan maksiat tapi belum dia lakukan, maka malaikat dilarang untuk nulis. Jangan tulis dulu. Kapan disuruh nulis? Kalau benar-benar maksiat itu sudah dilakukan. Ditulisnya pun sama. Kalau maksiatnya satu, ya ditulis satu. Tulis satu. Tetapi ketika dia berniat untuk melakukan kebaikan, kemudian ketika dia berniat untuk melakukan maksiat, kemudian dia tinggalkan itu, tidak jadi melakukan maksiat karena Allah, maka disuruh menulis baginya satu kebaikan. Meninggalkan karena Allah ya, bukan meninggalkan karena terpaksa. Enggak judi karena modal habis. Kenapa enggak judi? Duit habis. Berarti dia meninggalkan judi bukan karena Allah, karena memang enggak ada modal untuk judi. Kenapa enggak zina? Waduh, saya sedang sakit. Berarti dia meninggalkan perzinahan itu karena memang sedang sakit. Nah, yang dinilai pahala itu kalau dia meninggalkan maksiat itu karena Allah. Uangnya banyak, kesempatan untuk judi ada, tapi kenapa nggak judi? Ndaklah, saya sudah tobatlah dari judi. Berarti dia meninggalkan judi karena Allah. Nah, ketika kemudian dia berniat melakukan kebaikan, belum melakukan juga sudah ditulis sebagai satu kebaikan. Kalau kemudian niat itu benar-benar dilaksanakan, maka bahkan dilipat gandakan 10 sampai 700. Itu juga hadis qudsi. Contoh hadis qudsi yang lain. Coba kita baca contoh-contoh hadis qudsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha suci dan maha tinggi berfirman, ya ibna Adam, innaka ma ta'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma ta'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Wahai anak Adam, selama kamu masih mau meminta kepadaku, selama kamu masih mau berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni untukmu ala ma kana fik, terserah sebesar apapun dosa yang ada padamu, wala ubali, aku nggak peduli. Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai manusia, selama kamu masih berdoa meminta kepadaku, selama kamu masih berharap kepadaku, aku ampuni kamu sebesar apapun dosa yang ada padamu, wala ubali, dan aku tidak peduli. Nggak peduli, nggak hitung-hitungan Allah. Beda dengan kita. Kita penuh dengan perhitungan. Oh enggak. Ya ibna Adam, lau balaghat dzunubuka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu lak wala ubali. Wahai anak Adam, wahai manusia, seandainya dosa-dosamu itu sampai nyundul langit, menyentuh langit. Wah, dosa sampai menyentuh langit kayak gimana? Thumma istaghfartani ghafartu lak. Kemudian kamu minta ampun kepadaku, aku ampuni kamu, wala ubali, aku gak peduli. Meskipun dosamu menyentuh langit, selama kamu masih istighfar minta ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali, aku ampuni dosamu dan aku tidak peduli. Jadi Allah itu tidak pendendam, diingat-ingat terus, kamu maksudnya terus. Nah, bahkan ketika dosamu sampai menyentuh langit, selama kamu masih mau minta ampun, ghafartu laka wala ubali, aku ampuni dan aku tidak peduli meskipun dosanya banyak. Ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar bumi beserta isinya, ya. Kamu datang kepadaku membawa dosa sebesar bumi dan seluruh isinya ada di bumi semuanya. Tsumma laqitani, tapi kamu mendatangiku, la tusyriku bi syai'an, kamu tidak menyekutukanku, dosamu banyak tapi kamu tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun,
la ataituka bi qurabiha maghfiratan, aku akan mendatangimu dengan ampunan yang sama besar. Kalau dosamu sebesar bumi, yang penting kamu tidak syirik, aku akan mendatangimu, memberikanmu ampunan juga sebesar bumi. Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun dosa yang sudah kita lakukan. Karena tadi Allah itu tidak seperti manusia yang pendendam, yang sulit memaafkan, tidak. Bahkan seandainya dosa itu sampai menyentuh langit, seandainya dosa itu sampai sebesar bumi, ternyata mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memaafkan itu, wala ubali, dan Allah tidak peduli. Allah tidak peduli. Selama kamu masih mau minta ampun, wala ubali, saya tidak peduli. Selama kita tidak menyekutukan Allah. Selama kita tidak menyekutukan Allah, maka sebesar apapun dosa yang kita bawa, mudah bagi Allah untuk diampuni. Dosa yang sulit diampuni itu dosa apa? Ya, selain syirik, dosa yang berkaitan dengan hak manusia, hak manusia itu yang sulit. Kalau dosa antara kita dengan Allah mudah untuk mengampuni. Maka dulu kita sampaikan, sungguh ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, membawa 70 dosa antara kita dengan Allah itu masih lebih ringan dibandingkan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala hanya membawa satu dosa, tapi dosa antara kita dengan orang lain itu lebih berat satu dosa itu. Karena sulit kita minta maaf sama orang, sulit dimaafkan oleh orang lain, itu sulit. Maka yuk kita berusaha semua bagaimana ketika kita meninggalkan dunia ini, maka tidak ada dosa yang berkaitan dengan hak orang lain yang kita bawa. Kita minta dihalalkan sebelum kita meninggalkan dunia ini, sehingga nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dosa yang berkaitan dengan orang lain yang kita bawa. Nah, ini contoh-contoh hadis qudsi. Banyak sebenarnya hadis qudsi. Dan buat yang lain, ini lihat bagaimana rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna 'abdan asaba dhanban wa rubbama qala adhnaba dhanban faqala rabbi adhnabtu wa rubbama qala asabtu faghfirli. Rasulullah menceritakan, ada seseorang yang melakukan dosa, lalu dia mengatakan, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi adznabtu, ya Allah, saya sudah terjatuh dalam perbuatan dosa, tolong faghfirli, ampuni aku. Faqala rabbuh a'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bih, ghafartu li 'abdi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apakah hambaku tahu bahwa dia memiliki Rabb, dia memiliki sesembahan yang akan mengampuni dosa. Ghafartu li 'abdi, maka aku ampuni hambaku itu. Lalu orang itu melakukan dosa lagi, kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun mengatakan yang sama. Allah mengatakan yang sama, selama hambaku itu masih mau minta ampun, aku ampuni. Terus seperti itu, meskipun berkali-kali. Allah tidak akan pernah capek, Allah tidak akan pernah lelah untuk mengampuni hambanya, sampai hambanya malu sendiri. Sampai hambanya malu sendiri, Allah tidak akan pernah lelah untuk mengampuni hambanya. Innallaha yabsutu yadahu billaili yatuba musii'un nahar. Allah itu membentangkan tangannya di waktu malam, menunggu orang-orang yang bermaksiat di waktu siang untuk bertobat.
wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musiiul lail. Allah membentangkan tangannya di waktu siang agar orang-orang yang bermaksiat di waktu malam bertaubat. Allah seperti, dan Allah tidak akan pernah bosan, Allah tidak akan pernah berhenti untuk mengampuni sampai hambanya itu malu sendiri ketika akan bermaksiat. Nah, ini contoh-contoh hadis qudsi ya. Yang lain masih banyak. Nah, kita baca. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, kana fi man kana qablakum rajulun bihi jurhun fajazi'a fa akhadha sikinan fahazza biha yadahu fama raqa'at dam hatta mat. Qala Allah ta'ala badarani 'abdi bi nafsihi haramtu 'alaihi al-jannah. Ada seorang laki-laki yang dulu terluka, fajazi, lalu dia nggak sabar dengan luka itu, dia nggak tahan dengan lukanya, kemudian dia mengambil pisau dan memotong tangannya, dia sayat tangannya sehingga darahnya itu tumpah, kemudian dia mati. Berarti dia melakukan bunuh diri. Maka apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Badarani 'abdi bi nafsihi haramtu 'alaihi al-jannah. Hambaku ini dia mendahului aku, belum saatnya mati dia sudah malah bunuh diri. Haramtu 'alaihi al-jannah, maka aku haramkan atasnya surga. Hati-hati ya. Seberat apapun permasalahan yang kita hadapi, jangan pernah berpikiran untuk bunuh diri. Meskipun nanti orang yang bunuh diri itu tetap disolati, enggak? Orang yang minum Gramaxo terus meninggal, itu disolati enggak? Hah? Ya, Rasulullah tidak menyolati, tapi memerintahkan sahabat untuk menyolati. Jadi tetap harus ada yang nyolati, tetap harus ada yang ngurusi jenazahnya. Nah, tapi seandainya tidak menyolati pun ya tidak masalah, tidak masalah. Tapi tetap harus ada sebagian yang menyolati. Nah, itu contoh beberapa hadis qudsi. Nah, jadi malam hari ini kita belajar mengenal apa itu Quran. Quran tadi apa? Kalamullah, firman Allah al-munazzal yang diturunkan ala Muhammadin, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian menambahkan biwasitati Jibril, melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-manqulu ilaina bitawatur, yang diriwayatkan sampai kepada kita dengan cara mutawatir. Mutawatir itu apa? Mutawatir itu sekelompok orang yang jumlahnya sangat banyak meriwayatkan kepada sekelompok orang yang jumlahnya juga banyak, sehingga mustahil kalau mereka sepakat untuk berdusta. Maka nanti riwayat yang paling kuat itu adalah riwayat yang mutawatir. 100 orang menyampaikan kepada 1000 orang, 1000 orang menyampaikan kepada 10.000 orang, kemudian 10.000 orang menyampaikan hal yang sama. Kira-kira yang disampaikan itu pasti benar enggak? Pasti benar. Pasti benar. Nah, hadis ma'udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifat. Hadis itu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi berupa ucapan, perbuatan, takrir, pengakuan, atau sifat. Oh, Nabi itu begini-begini, oh Nabi itu sama istri begini-begini. Kemudian hadis qudsi itu hadis yang maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan redaksi lafalnya dari Rasulullah, sehingga hadis qudsi tidak bisa dibaca dalam sholat seperti Quran. Hadis qudsi tidak bisa menggantikan tadi Quran dibaca dalam sholat,
hadis qudsi orang yang membacanya tidak mendapatkan pahala seperti pahala orang membaca Quran, tapi tetap dapat pahala karena mempelajari hadis qudsi, tapi pahalanya tidak sama ketika dia membaca Quran. Terus apa lagi tadi perbedaannya? Nah, ya. Jadi itu untuk mengawali, mudah-mudahan nggak apa-apa, sedikit demi sedikit kita berusaha memahami agar nanti kita paham bagaimana para ulama itu ketika memahami Al-Quran itu tidak asal-asalan. Maka kita tahu dirilah minimal, sehingga kita tidak terburu-buru menyimpulkan suatu permasalahan hanya berdasarkan pemahaman kita yang dangkal terhadap 1-2 ayat. Belum dibaca semua ayatnya, hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat itu juga belum kita baca. Itu nanti jadinya masalah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan untuk ulumul Quran, berarti pada pekan ketiga. Insyaallah pekan ke depan kita kembali melanjutkan sirah nabawiyah. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis.